Selamat malam Pak Sutrisno. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Bu. Kalau kabar saya sendiri baik-baik saja, Bu. Kalau kabar Bu Suci bagaimana kira-kira? Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat ya Pak. Amin. Nah, bagaimana Pak Sut? Sepertinya Bapak ada masalah saya lihat ini dari wajahnya. Apa ada yang ingin Bapak bicarakan? Iya, Bu. Sebenarnya saya pengen ngobrol ini sama Ibu atau curhat dengan Ibu tentang beberapa peserta didik saya itu yang minat belajarnya kurang, Bu. Oh, boleh Pak. Apa yang bisa saya bantu nih Pak? Begini loh, Bu. Saya sebenarnya bingung dengan anak didik saya, Bu, di dalam kelas ya kan. Karena anak didik saya masih ada yang minat belajarnya kurang, sehingga beberapa peserta didik itu hasil belajarnya ada yang tidak tuntas dia. Padahal di setiap pembelajaran itu saya sudah menerapkan model pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga metode pembelajaran yang variatif, Bu. Oh, sekarang coba Bapak ceritakan apa yang Bapak alami saat ini. Begini, Bu Suci, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang beberapa anak yang minat belajarnya kurang sehingga hasil belajarnya tidak tuntas. Contohnya, anak yang tidak fokus dalam belajar, mengantuk, dan tugas-tugasnya tidak selesai dikerjakan, Bu, serta hasil ujiannya pun, Bu, tidak tuntas. Ketika saya bertanya kepada anak tentang minat belajarnya, ada beberapa dari anak tersebut menjawab, saya Pak kecapean karena pulang sekolah anak saya bekerja. Terus ada juga anak mengatakan lingkungan rumahnya tidak nyaman sehingga larut malam Hmm. tidurnya. Saya merasa prihatin dengan keadaan ini. Kenapa ya kita sebagai orang tua lalai akan tanggung jawab terhadap anak, yang kurang memperhatikan keadaan anak saat di rumah, yang kurang peduli. Jadi saya pengen loh, Bu, mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya, Bu, kira-kira? Baiklah Pak. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu ada beberapa anak yang kecapean dalam kesehariannya, seperti Bapak bilang tadi, karena dalam bekerja dan juga orang tua yang lalai atas tanggung jawab anaknya dan membuat minat belajar anaknya berkurang gitu kan. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Bapak ya, tentang minat belajar anak kurang yang membuat beberapa peserta didik hasil belajarnya tidak tuntas. Begitu kan, Pak? Iya, Bu, karena minat belajar ini sangat penting kan, Bu, bagi anak yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri anak sehingga belajarnya menjadi tuntas, Bu. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak, siswa yang berhasil dalam minat belajarnya seperti apa, Pak? Nah, begini, Bu, menurut saya, Bu, murid yang minat belajarnya ada, pastinya murid tersebut aktif dalam pembelajaran dan hasil belajarnya jadi tuntas, Bu. Baiklah, Pak. Dari permasalahan yang Bapak hadapi ini ya kan, apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depan? Yang saya lakukan, Bu, pastinya saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya pastinya ya, agar nantinya pembelajaran saya itu menjadi lebih baik dan menyenangkan bagi peserta didik dan juga akan lebih mementingkan dari kebutuhan anak, Bu, ke depannya. Nah, iya benar sekali, Pak. Jadi menurut Bapak untuk meningkatkan minat belajar anak dengan baik agar anak tersebut lebih termotivasi dalam belajarnya, ya kan, Pak? Dan orang tua juga mendukung program pembelajaran kita ini, serta orang tua juga tidak lalai akan tanggung jawabnya terhadap anak. Seperti apa menurut Bapak? Nah, jadi kalau menurut saya, Bu, untuk meningkatkan minat belajar anak itu, saya pastinya mulai dari diri dulu, kemudian melakukan pendekatan terhadap murid. Kemudian
saya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan pastinya ya Bu. Kemudian menggunakan metode pembelajaran variatif, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari dari anak, kemudian melibatkan murid dalam proses pembelajaran, menggunakan teknologi, memberikan tugas yang menantang tetapi realistis pastinya, menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan mereka, dan juga melakukan refleksi dengan orang tua melalui komunikasi yang baik. Iya, jadi Bapak ini pengen nih minat belajar anak meningkat ya kan, dan orang tua juga bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang tua untuk aktif akan tanggung jawabnya dengan terus memantau perkembangan anak ya kan Pak, begitu kan Pak? Iya benar Bu. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini? Misalnya seperti adanya orang tua yang bilang, anak saya mau ada minat belajar atau minat belajarnya kurang, itu bukan urusan Bapak. Lalu bagaimana Bapak menanggapinya kalau misalnya ada tanggapan orang tua seperti itu? Baik Bu. Mungkin saya akan mengajak orang tua tersebut melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan agar orang tua tersebut memahami perkembangan dari pendidikan anaknya seperti itu Bu. Oke, oke Pak Sud. Jadi apa yang Bapak dapat dari diskusi kita pada malam hari ini? Saya pikir Bu, ketika pembelajaran itu kita tidak hanya menjelaskan dan menyampaikan saja kepada anak ya kan Bu. Itu tidak cukup. Seharusnya kita juga mempraktekkan kegiatan pembelajaran ini pada anak dan juga membuat refleksi dengan orang tua melalui komunikasi yang baik. Contohnya melalui via telepon atau Android. Bila penting Bu, kita masukkan nomor orang tua tersebut ke dalam WhatsApp grup orang tua. Nah, jadi itu akan lebih baik menurut saya Bu. Iya, Pak. Menurut pengamatan Bapak ini, siswa yang minat belajarnya ada seperti apa itu, Pak? Nah, siswa yang minat belajarnya ada Bu, yang misalnya yang minat belajarnya kuat lah gitu. Mhm. Siswa tersebut pastinya akan aktif dalam pembelajaran, dia akan merespon lebih baik, terus motoriknya terhadap pembelajaran fokus, dan juga di akhir dari pembelajarannya setelah evaluasi maka hasil belajarnya akan tuntas seperti itu Bu. Oke, baik, Pak. Nah, jadi seperti apa refleksi yang akan Bapak lakukan terhadap orang tua murid? Baik Bu, di sini saya akan menanyakan perjalanan pendidikan anaknya, apakah orang tua tersebut peduli akan pendidikan anaknya ataukah orang tersebut membantu anak tersebut dalam mencapai cita-citanya, ataukah pernahkah orang tua tersebut mendidik anaknya di rumah dan membimbingnya, ataukah hanya sekedar mempercayakan anak tersebut kepada pihak sekolah saja. Dan juga saya akan menanyakan tantangan orang tua dalam mendukung pendidikan anak tentunya ya. Kemudian menanyakan respon orang tua dalam mendukung minat dan bakat anak tersebut. Kemudian saya sebagai guru juga menanyakan sejauh mana keterlibatan orang tua dalam kegiatan ataupun keputusan pendidikan di sekolah anak. Karena kan Bu, di sekolah tersebut atau di sekolah kita kan ada peraturan sekolahnya atau tata tertib sekolah. Apakah orang tua tersebut mendukung anaknya dalam mematuhi peraturan yang diberlakukan di sekolah kita. Dan juga saya juga menanyakan bagaimana cara bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan anak. Ya tentunya kadang orang tua tersebut terlalu sibuk dengan urusan kerjanya sehingga pendidikan anak diabaikan begitu saja ya Bu ya. Sehingga tujuan dari pendidikan anak tersebut terbengkalai ataupun tidak tuntas sebagaimana yang diinginkan oleh orang tuanya. Seperti itu kira-kira Bu. Oke, baik, Pak. Jadi apa dukungan yang Bapak butuhkan lah ini untuk berjalannya kegiatan ini? Nah, yang saya butuhkan Bu di sini adalah dukungan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian murid tentunya Bu ya. Karena kita harus berkolaborasi juga dengan murid biar kita paham dengan
kebutuhan murid ya Bu. Kemudian orang tua murid tentunya agar perkembangan anak didik ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan ya Bu. Kemudian tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan ini banyak ya Bu ya. Tenaga kependidikan ini contohnya tata usaha, kemudian petugas keamanan, kemudian petugas kebersihan, dan juga warga sekolah lainnya yang bertugas di sekolah. Nah, kita harus berkolaborasi di sini agar nantinya semua yang kesepakatan yang ada di sekolah kita berjalan dengan baik, dan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita itu penuh dengan tanggung jawab ya Bu, agar nantinya semua kegiatan yang akan berjalan dengan baik itu dan bisa nantinya berhasil seperti yang kita harapkan ya Bu. Nah, seperti itu kira-kira Bu. Iya, bagus sekali tuh Pak. Kita perlu juga berkolaborasi dalam menjalankan ini, karena dengan berkolaborasi ini semua pekerjaan yang berat akan menjadi ringan ya kan Pak. Kita perlu berkolaborasi dengan stakeholder di sekolah kita. Iya Bu, kolaborasi ini kan bukan cuma hanya sekedar memecahkan suatu masalah, tetapi kolaborasi ini juga bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, baik itu rekan sejawat, baik itu juga murid, baik itu juga orang tua dan juga perangkat sekolah. Karena kolaborasi ini bisa mencapai suatu tujuan yang sangat baik dan suatu masalah akan bisa diselesaikan dengan baik atau dengan positif seperti itu. Iya Pak, mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak. Saya pengen lagi mendengar cerita kalau sudah melakukan kegiatan itu gitu ya Pak ya. Kira-kira kapan ya akan Bapak laksanakan ini Pak Sud? Saya akan melakukannya Bu dan melaksanakannya minggu depan Bu. Oh baik, minggu depan ya Pak ya. Oke baik Pak, saya tunggu hasilnya setelah Bapak mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi, dengan melakukan pendekatan, membuat lingkungan belajar yang menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, ya kan, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Serta menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, memberikan tugas yang menantang, tetapi realistis, ya kan Pak, menyesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan mereka dan melakukan refleksi dengan orang tua. Luar biasa sekali ya Pak Sud. Terima kasih banyak atas refleksinya Pak, dan sudah mengajak saya untuk merefleksikan ini. Sama-sama Bu Suci, sudah menemani saya ngobrol lanjut hari ini ya Bu ya. Sama-sama Pak Sud, sangat sampai ketemu kembali ya Pak. Senang bisa bercurhat dengan Bapak, memberikan menuntun untuk memecahkan masalah yang Bapak hadapi. Baik Bu, nanti di lain kali kalau saya membutuhkan Ibu untuk menangani masalah dalam pembelajaran saya, kalau bisa waktu dan kesempatan Ibu untuk membantu saya Bu ya. Oh baik Pak, siap Pak, siap. Terima kasih ya Bu Suci. Sampai Iya, jumpa sama-sama. kembali. Oke Iya, Bu. sampai jumpa kembali Pak. Iya Bu, terima kasih.